Kapan ketemunya? Ya, saya jumpa, datang, kemudian sama-sama berziarah. Ketika berziarah, saya baca tata cara ziarah yang dari Suryalaya. Diawali dengan tawasul. Beliau nangis sesenggukan. Itu. Setelah selesai, kenapa Gus nangis? Ketika kamu bacakan tawasul yang diajarkan oleh guru kamu itu, Abah Anom, tiap kamu sebut satu nama dan baca Fatihah, yang bersangkutan hadir dan Allah izinkan saya melihatnya. Kehadiran beliau itu. Jadi nggak bisa sembarangan memang itu. Nah, ada satu lagi yang ketika ditunjukkan video kita lagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, melihat itu nangis beliau itu, melihat video itu, karena ucapan Allah yang keluar dari mulut kita itu bukan mulut sembarang mulut. Nah, itu adalah melalui talqin zikir yang sudah ditanamkan ke dalam kolbu. Nah, talqin zikir yang ditanamkan oleh guru mursyid atau wakil talqinnya, dan itu guru mursyid mendapatkannya dari mursyid, wali mursyid dari Rasulullah. Jadi begitu ditanamkan dan dikeluarkan bagi orang-orang yang sudah begitu tajam itu. Kalau kita ngelihat orang zikir, ya udah ya biasa aja begitu, cuma kedengarannya aja suaranya. Tapi mereka itu melihat ada yang mengejutkan itu. Jadi jangan heran, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Itu ya, subhanallah, Allahu akbar. Gak usah ragu. Saya nggak boleh terlalu jauh bicaranya lagi. Nah, saya sekalian, itulah Rasulullah SAW. Dan Muhammad SAW qad tufiya, sudah mati ya, betul mati. Tapi jangan lupa, sebelum beliau mati, beliau sudah mengajar para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain. Nah, para sahabat yang diajar itu dididik, ditakdib, dibimbing. Akhirnya di antara para sahabat ada sekelompok khusus, sekelompok orang yang dengan tekun mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan, sehingga gairah beribadah mereka sama dengan gairah beribadah Rasul, mendekati gairah beribadah Rasul. Akhlak mereka mendekati akhlak Rasul, kedermawanan mereka mendekati kedermawanan Rasul, ya. Keikhlasan mereka mendekati keikhlasan Rasul. Kemauan beliau, mereka memaafkan orang lain seperti Rasul memaafkan orang lain. Nah, ini sih manusia biasa, hanya mereka hidup sejaman dengan Rasul, mendapatkan sentuhan langsung, sentuhan pendidikan dari Rasul, maka mereka disebut kelompok sahabat. Nah, dari kelompok sahabat itu ada kelompok salihin, ada kelompok siddiqin, ada kelompok waliullah, ada kelompok ulama yang ketika Nabi wafat, merekalah yang melanjutkan tugas membimbing sahabat-sahabat yang lain. Mereka melanjutkan tugas membimbing sahabat yang lain, karena mereka warasatul anbiya, mereka pewaris Nabi, Nah, mereka membimbing sahabat lain, mereka ulama, digembleng oleh Nabi, diberikan ilmu-ilmu keagamaan, latihan-latihan keagamaan yang mendalam. Ya, mereka ulama, mereka aulia, mereka para wali Allah, mereka orang-orang saleh yang setelah Nabi wafat mereka melanjutkan. Nah, apa itu ulama? Memang istilah ulama berasal dari kata alim. Alim itu tunggalnya, jamaknya ulama. Itu. Alim, ilmunya mendalam, pengetahuannya mendalam. Oh, kalau gitu orang-orang yang para profesor, doktor itu alim, ulama? Bukan sekadar itu. Lihatlah di surat Fatir, surat 35 ayat 27-28. Ya. Di situ dijelaskan oleh Allah, tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit
Lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang bermacam-macam warnanya. Dan di antara gunung-gunung ada jalur-jalur, garis-garis putih dan merah beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan di antara manusia, binatang melata serta binatang ternak bermacam-macam pula warnanya. Nah, sampai di situ Allah sedang menjelaskan peristiwa-peristiwa alam, fenomena alam. Kenapa alam bisa hidup hanya dengan turunnya air hujan? Kenapa alam bisa begitu bervariasi, beraneka ragam wujud, fungsi, sifatnya? Itu menunjukkan di balik peristiwa-peristiwa alam yang serba dahsyat dan hebat itu, pastilah ada di baliknya ada sesuatu yang lebih hebat, lebih cerdas, lebih dahsyat. Nah, itulah yang disebut dengan itu difahami oleh orang-orang yang disebut alim. Itu kalau sekadar tahu, misalnya kita masak air di pantai, begitu temperatur 100 derajat air mendidih. Kita masak air di puncak gunung, kemudian baru 97 derajat, belum 100 derajat air sudah mendidih. Kenapa memasak air di puncak gunung lebih cepat mendidih daripada di pantai? Karena yang membuat air mendidih selain temperatur juga tekanan. Ketika di puncak gunung tekanannya rendah, maka air lebih cepat mendidih. Karena di pantai tekanannya tinggi, 1 atmosfer, maka dia untuk mendidih harus 100 derajat Celcius. Kalau di puncak gunung tidak harus 100. Pertanyaannya, kalau orang tahu, tahu ini ilmu alam, ini ilmu fisika, dia disebut alim. Alim, ain, alif, alifnya panjang. Alim, orang yang tahu. Itu jamaknya alimun. Ini orang yang tahu. Tetapi setelah mengamati peristiwa-peristiwa alam, kemudian orang tembus lagi, kalau di alam ini ada hukum, ada peraturan-peraturan yang alam itu begitu hebat, tapi hukumnya juga begitu kuat mengatur, berarti di balik alam ini, di balik sana ada sesuatu yang lebih hebat, lebih cerdas, lebih kuasa. Nah, orang yang tiba pada kesimpulan itu dia disebut alim. Itu. Jadi kalau baru sekadar tahu peristiwa alam, alim, yang panjang itu alim. Tapi kalau sampai orang itu bisa melihat selain peristiwa alam juga apa yang ada di baliknya, maka dia disebut alim, yang panjang i-nya itu alim. Sebab begitu dia pengetahuannya mendalam, dia menjadi alim, dan saat itulah muncul rasa hormat, rasa kagum, rasa takut, rasa memuja terhadap dia yang menjadi penyebab semua itu. Nah, itulah yang disebut ulama. Maka disambung, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang khusyuk kepada Allah hanyalah hamba-hamba Allah yang ulama. Nah, yang ulama itu bukan banyak tahu. Kalau sekadar banyak tahu, alim atau jamaknya alimun. Tetapi yang disebut ulama, dia tahu dan kemudian merasa diri rendah, muncul kekhusyuan. Itu ulama. Jadi orang yang berpendidikan S3, doktor, profesor, itu jangan disebut alim. Belum bisa dia jadi ulama meskipun profesor doktor lulusan IAIN. Karena ada juga dosen-dosen doktor IAIN yang dokter-dokter itu nggak sembahyang, ada juga karena sholat. Itu bagaimana disebut ulama? Itu. Nah, jadi keulamaan beda. Kalau orang yang banyak tahu, orang yang banyak ilmunya alim. Tapi orang yang banyak ilmunya, mendalam ilmunya, lalu muncul khusyuknya kepada Allah, itu disebut alim. Alim jamaknya alimun, sedangkan alim jamaknya ulama.
Nah, jadi keulamaan itu bukan soal dalamnya ilmu saja. Hafal kitab ini, hafal kitab ini, hafal kitab ini, pandai baca kitab ini, baca, kan dia ahlul kitab, begitu ya. Banyak menguasai kitab-kitab, lalu jadi ulama, belum tentu. Lalu dengan itu pakai gamis, pakai sorban tebal, pakai jubah, terus jadi ulama, belum tentu. Keulamaan tidak semata-mata karena keilmuan, tetapi innama yakhsyallaha, kehusyuannya itu. Ilmunya tinggi, ilmunya mendalam, tapi membuat dirinya menjulang tinggi dalam takabur, bukan ulama. Meskipun ilmu agama, meskipun dia hafiz Quran sekalipun, karena keulamaan itu tinggi ilmu, lalu justru merasa diri nothing, diri bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kenapa begitu? Ada yang lebih hebat, justru dengan keilmuannya dia malah bisa melihat ada yang jauh lebih dahsyat, lebih hebat, maka dia makin rendah. Itu. Jadi keulamaan tidak usah. Kalau dibilang Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah itu jelas waliullah lah. Ya. Kalau soal ilmunya Bilal bin Rabah mungkin kalah ilmunya dengan dokter-dokter lulusan IAIN. Itu. Kecanggihan ilmunya. Tapi kalau soal kehusyuan kan lain. Nah, itu. Jadi keulamaan itu bukan semata-mata karena ilmu, bukan juga semata-mata karena tampilan, pencitraan, pakaian, tapi kan khusyuknya itu. Nah, dahsyatnya ulama selain sebagai pewaris Nabi, juga dikatakan yastaghfirulahum al-hitan fil bahri. Bahkan ikan-ikan di dalam air pun selalu memohonkan ampunan untuk para ulama itu. Jadi ikan-ikan di air, di sungai, ikan-ikan di dalam laut pun selalu memohonkan ampunan. Begitu. Apalagi ulama-ulama kelas unggulan, para waliullah kelas unggulan, seperti Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ketika ditanya, kamu ngapain datang ke Masjid Al-Mubarak? Manakib. Apa itu manakib? Manakib itu jamak dari manqobah. Apa itu manqobah? Manqobah itu artinya kisah-kisah keteladanan. Manqobah Abu Bakar. Apa manqobahnya? Kisah keteladanan tentang Abu Bakar. Apa saja kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq? Kedermawanannya, sehingga menyerahkan seluruh hartanya ketika umat Islam diserbu menjelang perang Badar, serahkan seluruh harta. Sampai Nabi tanya, lalu untuk istri dan anakmu apalagi yang kau sisakan? Cukuplah untuk istri dan anakku, ada Allah dan Rasulnya. Nah, kisah keteladanan Abu Bakar menyerahkan seluruh harta itu manqobah. Ketika orang meragukan apa betul Nabi Muhammad SAW bisa Isra Mi'raj, apa betul ini cerita yang sangat kontroversial, cerita yang sangat sensasional seperti ini, apa bisa dipercaya? Abu Bakar bertanya, siapa yang bercerita begitu? Muhammad sendiri. Apa jawab Abu Bakar? Kalau Muhammad yang menceritakannya, benarlah dia, tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, maka beliau disebut As-Siddiq, sang pembenar. Nah, itu manqobah. Nah, lalu ada manqobah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana kehidupan beliau sebagai sufi, sebagai waliullah, sebagai ulama. Nah, kita hadir untuk membaca manqobahnya, mendengarkannya. Manqobah, maka disebut manakib. Nah, untuk apa datang ke Masjid Al-Mubarak tiap Ahad kedua? Untuk manakib. Apa itu manakib? Jamak dari manqobah. Manqobah itu kisah-kisah keteladanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kisah keteladanan akhlaknya, ibadahnya, dan segala macam. Oh, kalau begitu kamu mengkultuskan Syekh Abdul Qadir? Iya, memang mengkultuskan. Kenapa mengkultuskan? Karena Syekh Abdul Qadir salah satu dari waliullah, pelanjut perjuangan Rasulullah. Syekh Abdul Qadir itu salah satu dari para salihin. Ya, karena Rasul ajarkan kepada sahabat,
sahabat dididik, ada yang menjadi orang-orang soleh, menjadi ulama, menjadi waliullah. Setelah Rasul wafat, mereka melanjutkan tugas Rasul, membimbing generasi yang setara sezamannya, juga anak-anak mereka yang muncul. Digembleng lagi anak-anaknya, para tabi'in. Dan ketika digembleng, muncullah di kalangan tabi'in ini lagi orang-orang yang juga salihin, yang ulama, aulia Allah. Lalu para sahabat itu wafat, dan mereka melanjutkan pembinaan berikutnya, generasi demi generasi, sampai umat zaman sekarang ini ada ulama-ulama, ada aulia, orang-orang saleh yang digembleng oleh gurunya, sampai kepada Rasulullah. Nah, Syekh Abdul Qadir ada di dalam salah satu rangkaian ini. Iya, tapi kalau beliau waliullah, beliau orang saleh, beliau salah satu ulama, kenapa kita harus mengkultuskan? Ya karena mereka itu masih satu rangkaian dengan Rasulullah. Itu. Jadi kita kultuskan Syekh Abdul Qadir. Nah, apalagi yang bersambung langsung dengan kita, ulama Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, yang kita memang pernah ketemu orangnya, pernah ketemu basarnya, badannya. Ya tapi saya ikut TKN setelah Abah Anom mati, yang mati badannya, roh tidak mati, roh beliau masih menjalankan tugas. Iya Pak, saya juga heran, saya ikut talqin TKN setelah Abah Anom mati, meninggal dunia. Saya ditalqin oleh wakil talqinnya, tapi suatu saat saya tidur mimpi jumpa Abah Anom. Saya kenal Abah Anom dari fotonya di kalender, itu mirip. Ya berarti memang beliau masih terus aktif melakukan pembinaan. Soal kamu menjumpainya dalam mimpi atau tidak, beliau sebagai wali mursyid, karena kamu semua ditalqin dari jalur beliau, maka beliau tetap memberikan bimbingan. Keirsadan, kemursidan masih jalan. Itu. Lalu yang lain bagaimana? Mursyid yang lain, ya terserah yang lain. Itu. Apakah mereka bisa memberikan bimbingan rohaniah yang sama dengan Abah Anom? Ya, terserah yang lain. Itu. Jadi kenapa kita harus mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Mengkultuskan Abah Anom. Karena Abah Anom, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu salihin, salah satu ulama, salah satu aulia Allah yang memiliki rangkaian pembimbingan sampai kepada Rasulullah. Beliau adalah orang-orang yang terbimbing secara musalsal. Musalsal itu bersilsilah. Tapi apa nggak jadi syirik mengkultuskan Syekh Abdul Qadir, Abah Anom segala macam? Ya bagaimana akan jadi syirik? Kapan kita menempatkan Abah Anom sejajar dengan Allah? Kapan kita menempatkan Syekh Abdul Qadir sejajar dengan Allah? Kapan kita menempatkan Nabi Muhammad SAW sejajar dengan Allah? Bagaimana mau dikatakan syirik? Itu. Ya tapi memuji-muji, kalau soal memuji-muji, karena Allah memang sudah memuji-muji, membangga-banggakan Nabi Muhammad SAW. Allah sudah memuji, membangga-banggakan orang-orang salihin. Allah sudah memuji-muji, membangga-banggakan para aulianya, para kekasihnya. Kapan Allah memuji-muji orang-orang saleh? Lihat saja di surat An-Nisa ayat 69. Lihat surat An-Nisa ayat 69, jelas-jelas di situ disebut minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi orang-orang saleh itu dekat dengan Nabi. Surat An-Nisa ayat 69. Jadi kalau Nabi dibanggakan, Nabi dikutuskan, maka siddiqin juga, salihin juga termasuk yang dibanggakan oleh Allah. Itu. Apalagi bukti bahwa para wali itu dimuliakan oleh Allah? Ya tadi, ikan-ikan aja sampai mendoakan. Itu. Ikan saja mendoakan. Para ulama, para orang-orang soleh, ikan itu selalu mendoakan. Terus apalagi bukti bahwa Allah mengkultuskan orang-orang seperti itu? Ini Rasulullah menjelaskan kepada Umar, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang bukan nabi, bukan pula syuhada, namun mereka membuat iri para nabi dan syuhada pada hari kiamat. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kedudukan yang sangat mulia dari Allah. Ya Rasulullah,
beritahulah kami siapa mereka itu. Rasul menjelaskan, mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah, ya. Bukan karena semata-mata hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, bukan juga karena harta. Demi Allah, sesungguhnya wajah-wajah mereka memancarkan cahaya, dan mereka ditempatkan di atas hamparan cahaya. Mereka tidak takut apapun ketika manusia sedang dilanda ketakutan, karena setelah kiamat menghadap Allah, semua orang ketakutan. Ala inna awliya Allah, itulah mereka para wali Allah. Jadi Allah memuliakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah memuliakan para waliullah yang lain, Allah memuliakan ulama-ulama. Jadi nggak apa-apa kita memuliakan juga, mengkultuskan juga. Itu. Oke. Nah, Nabi Muhammad SAW dikultuskan oleh Allah, sehingga karena dikultuskan oleh Allah, kita pun dibimbing untuk tidak langsung mencoba-coba connect dengan Allah tanpa melalui Rasulullah.